Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Abu-abu, gure-gure, urusi ulun ban Bandung, mimi dan ayah-ayah yang ulun tuan pemuliaan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang berbahagia ini, di tengah sinaran matahari yang begitu cerah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati dan menjalani keagungan bulan suci Ramadan yang kita isi dengan ibadah-ibadah dan zikir-zikir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini pula Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di halaman yang sangat mulia ini, di dalam masjid yang sangat mulia. Tidak ada tujuan lain melainkan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu kita realisasikan dengan ucapan takbir, tahmid, taqdis, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian, yang mana berkat dakwah dan perjuangan mereka pada hari ini kita dapat hidup di dalam iman dan Islam. Pada hari ini kita masih hidup di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini berkat mereka semua. Jasa Rasulullah dan para sahabatnya tidak akan pernah mampu kita bayar dengan apapun di permukaan bumi ini. Yang saya muliakan, Abi Imam Syed, para ulama, tengku-tengku, tokoh masyarakat, pengurus masjid, urus ulun ban Bandung, mimi dan ayah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh tatamang dalam tausiah membacun mimi
Long tanya ngile bakmi dan ayah-ayah yang di luar, yang di dalam. Nah, perbedaan maknanya di dalam ruangan tertutup dan AC mungkin lebih siap untuk mengikuti tausiah. Urang silong yang nak di luar tiban mi dan ayah siap duduk mesti je mi dengar. Sampai siap bangkai mata ora wajud tu tinggal long dengan Nabi Muhammad. Pengurus masjid kan tinggal kamu wajud. Punya siap. Mungkin hanan roh long pegah si je mestengah takut lebih long pegah apa long pegah lep tu takut lebih enggak salah. Mana pegah si je mestengah hanan roh si je mestengah. Hanan salah. Dia tak hawaikan je le. Karena yang madauro sebelum cat mi, madauro sebelum cat tarik cat kan, kadang nak kena make up, kena macam-macam, anjir kena leoro, takut hitam, padahal tak ubah muka memang putih karena make up, tak ubah balik jaro kain hitam. Jadi jangan ada yang eleh mi, ada yang eleh. Dan selagi lontuan diingat, challenge kamu bang. Mungkin challenge kajian edarkan karena mengingat masjid dalam perluasan maknanya boleh pembebasan tanah wakaf. Yang dronomi nak leng dua kre tu sikre ti lam challenge nang chin henu juk su sinu be dua nu dakop le tak kuru. Ana payah ni kubah mi. Yang ni pesapa juk leng irone pesapa encin mati gekem lakon nekang gegli. Gegli betul kalau negeri umum lakon gegli ro imata kalau negeri umum. Beracak kli ke negeri umum. Baca bahkan je raya takli barukan hana ke negeri umum gendanya. Kata oh. Letak ko bahmu untuk kawin apa tu. Adi ro pasapat aju ino, ne den ro ne nekat ro ne, mati ketik mati le suami. Adi kalau menikmati le suami, menikmati keronami, yang geleng tidu, geleng kalau daku subang mengenai rumah na lamkum lain, yang na apa bengahnya ino tidu mandu, yang yang tinggal di mati lain hana mi, hana bedah kepegah cinta sehidup semati, hana gak pengadron dalam kubu, kita miak ter. Mengubah jenazah hanggetin, gaduh pertimang pakaian dan jabatan. Yang tu nurung kubu, orang sampai rumah. Jadi yang perlu begah. Jadi yang macam diingat, yang dah kontak dengan tausiah, nanti ingat dong ni, pegahnya ile. Jadi yang wakaf, dibantu, yang kenyang yang tinggal lain hana sedekahun jariyah. Dia akan terus mengalir, walaupun tubuh kita sudah menjadi tanah. Walaupun tubuh kita sudah habis dimakan ulat dan cacing tanah, maka pahala sedekah jariyah, pahala wakaf akan terus mengalir sampai dunia ini berakhir, sampai di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus menemani kita untuk membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mimi dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanane luntuan pegah mengingat situasi dan kondisi. Walaupun nurun dekat siap untuk mendengar, kita coba untuk mengupas pada hari yang mulia ini 3 poin. Semoga dengan 3 poin ini hendaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, dan Allah selalu membimbing kita pada jalan hidayah dan ridhanya sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. 30 hari lamanya kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menahan makanan yang halal untuk tidak kita makan ketika kita sedang berpuasa. Kita tidak minum, kita tidak memeluk istri dan mencium istri kita ketika kita sedang berpuasa. Padahal di luar puasa, di malam hari bulan Ramadan, semua itu adalah halal untuk kita nikmati. Tetapi pada siang hari Ramadan, semua itu kita tahan. Kita tahan, tidak kita makan, tidak kita cium istri yang kita sayangi dan kita cintai.
dikarenakan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang tak cendera dan wa'ura belum puasa. Hana tak pajuh makanan yang halal. Jangankan yang haram, yang halal pun tidak kita makan. Karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada hari ini, begitu Ramadan berakhir, janganlah Ramadan hanya tinggal Ramadan. Kita kembali kepada perbuatan maksiat. Kita kembali kepada perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita biarkan melakukan maksiat di depan mata kita. Dia memakai pakaian yang membentuk badannya. Dia membuka aurat keluar dari rumah meminta izin kepada kita. Tapi kita membiarkan tanpa ada larangan, tanpa ada cegahan daripada kita orang tuanya. Maka ini merupakan satu bukti yang menunjukkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan kita belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pada hari yang berbahagia ini, kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sudah tertanam rasa takut di dalam hati seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut tidak akan pernah menzalimi rakyatnya. Pemimpin tersebut tidak akan pernah membuat aturan yang menyusahkan kehidupan rakyatnya. Pemimpin tersebut akan mengambil kebijakan untuk mempermudah rakyatnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin tersebut akan menjaga rakyatnya daripada hal-hal yang mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jika takwa sudah bersemayam di dalam dada seorang ayah, di dalam dada seorang suami, dia tidak akan membiarkan istrinya membuka aurat. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya melakukan maksiat dan mungkar pada hari yang berbahagia ini. Dia tidak akan mengizinkan anaknya untuk merayakan Idul Fitri dengan lelaki yang bukan mahramnya. Dia tidak akan membiarkan anak-anak cucu keturunannya hidup bergelamur dengan maksiat, hidup berpakaian dengan perbuatan mungkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika takwa sudah bersemayam pada seorang istri, maka dia akan taat dan berbakti kepada sang suami. Tidak ada kata yang pernah keluar dari mulutnya yang menyakiti sang suami. Tidak ada tingkah laku karena jabatannya yang tinggi, sementara suami hanyalah rakyat jelata yang tidak punya kedudukan dan jabatan yang tinggi, sehingga seorang istri meremehkan seorang suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya. Mimi dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, Mi, lu lagi maaf kalau datang lu pegah kurina. Surga seorang istri adalah pada seorang suami, bukan pada ayah dan ibunya. Dan suami pula menjadi neraka bagi istri jika istri tidak mampu meraih ridha seorang suami. Sekalipun di dalam bulan Ramadan ibu menangis, meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan Allah. Tapi jika semalam suami ibu tidak rela kepada ibu, suami ibu tidak senang melihat ibu, maka seluruh amal ibadah di dalam bulan Ramadan, apakah itu salat, apakah itu sedekah, apakah itu qiyamul lail, apakah itu tasbih dan lain sebagainya, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena demikian, ibu-ibu sekalian, mungkin sesaat lagi ketika kembali ke rumah, raihlah tangan suami, ciumlah tangannya, bersimpuhlah di hari abaannya,
memohon ampunan atas segala kekhilafan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Demikian juga kita seorang suami, mungkin ketika hidup kita pernah menganiaya istri kita, kita menzalimi mereka, kita biarkan mereka di dalam kepayahan dan kesusahan, kita sombong menganggap bahwa kita seorang suami adalah pimpinan di dalam rumah tangga, sehingga kita tidak mau menjaga anak-anak kita. Kita biarkan mereka mengurus anak-anak kita sendirian, kemudian mereka melayani kita. Kita tidak pernah membantu mereka, membiarkan mereka mengurus semua pekerjaan rumah tangga itu. Padahal pekerjaan rumah tangga itu adalah kewajiban bagi kita sang suami. Sementara istri ingin meraih pahala dari semua itu, kita biarkan mereka di dalam kesusahan. Maka kita pun memohon ampun nanti kepada istri dan suami, pada istri-istri kita. Dah nak tentai ayah-ayah. Kadang meno jamun lelaki maaf, gana maaf nak pegang. Mak, ibu, adapun adinda, ada sesuatu permohonan yang sangat berat yang ingin kanda mohon kepadamu. Namun pun demikian, hari ini saya akan mengucapkan itu semua dan akan mengakui. Dan pegang Pak Permo, sebesar apapun salah, katakan kepada mereka, mohon maaf. Tanya suami, istri pasti akan menanyakan, putra ada masalah hari yang rayut sadbak hingga perden lelaki maaf balun dan muncing hari di dalam kamar. Suami menjawab, dulu ketika saya punya jabatan, ketika saya punya kedudukan, saya pernah berselingkuh. Saya pernah berselingkuh. Istri menjawab, semua kesalahan abang telah saya maafkan. Saya pun memohon maaf kepada abang. Saya pun pernah demikian. Jadi terbongkar benar. Mama itu saling memaaf, saling memaafkan. Satu sama lain saling memaafkan. Baik lagi. Ini kesempatan. Mungkin saya dah berhenti urut dan pegah hermo bengih mungkin karena urut fitri, urut suci, dan balik melalui Ramadan pasti suami sudah bertakwa, istri sudah bertakwa kepada Allah. Nah, itu yang perlu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak jika di dalam hatinya sudah tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan orang tuanya. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan ibunya. Terlebih-lebih sang ibu 9 bulan 10 hari mengandung kita. Di dalam kepayahan, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan. Tetapi ibu tidak pernah mengeluh. Ibu tidak pernah mengatakan susah. Malah dia selalu berdoa kepada kita, ya Allah, jadikanlah bayi di dalam kandunganku ini orang yang dimuliakan, orang yang diagung-agungkan oleh manusia, ya Allah. Jadikan bayi yang aku kandung ini, ya Allah, seorang anak yang mendapat kesuksesan hidup di dunia, seorang anak yang mendapat kebahagiaan hidup di akhirat. Jadikanlah dia anak yang bermanfaat bagi agamamu, ya Allah. Jadikanlah dia anak yang bermanfaat bagi masyarakatnya, ya Allah. Itu doa seorang ibu. Hari ini kita mendapatkan kemuliaan, hari ini kita mendapatkan jabatan dan kedudukan. Itu semua tidak terlepas daripada doa seorang ibu. Kita akui ataupun tidak, Allah memberikan kemuliaan pada tangan seorang ibu. Tidak ada karamah yang termulia di atas muka bumi ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada karamah yang dimiliki oleh ibu kita. Maka sayangilah mereka, pergaulilah mereka dengan baik. Hari ini ada di antara kita yang mungkin nanti setelah selesai salat Idul Fitri, kita masih bisa meraih tangannya, kita masih bisa mencium tangan mereka. Karena mereka masih hidup bersama dengan kita. Kita masih bisa memohon ampun kepada ibu kita.
Kita masih bisa memohon maaf kepada ayah kita karena mereka masih hidup. Masih hidup. Kita akan memeluk tubuh mereka yang sudah rapuh. Kita akan memeluk tubuh mereka. Tapi bagaimana ketika mereka sudah kembali kepada Allah? Mereka tidak lagi berada bersama kita. Semua hanya tinggal kenangan. Tidak ada untayan, tidak ada kata-kata yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita ucapkan melainkan permohonan ampun kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa. Wa dzunuba walidaina, ampunilah dosa ayah dan ibuku. Warhamhuma, sayangilah mereka ya Allah. Kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka telah menyayangi dan mendidik kami dari kami kecil hingga dewasa ya Allah. Hanya itu yang dapat kita sampaikan. Untayan Al-Fatihah, surat Ikhlas, sedekah yang kita berikan, hanya itu yang kita sampaikan kepada mereka. Tetapi jika semua itu tidak pernah kita lakukan, ingat, hari ini semua orang yang telah kembali kepada Allah, mereka duduk di pinggir kuburan mereka masing-masing. Mak gedanyo yang kadua ba Allah bengahnya gedu bak binih kubu. Di dalam kitab Ar-Ruh nebegah bahwasanya semenjak semalam beklam mak gedanyo yang kadua ba Allah gua rumah dia tahu gedanyo. Gua rumah mak dia beklam dia tahu gedanyo. Dia kala nada persiapkan baju baru, nada persiapkan, nada hidangkan makanan buahana. Nawa rumah dia sabut. Mak dia gua ulam, ayah dia yang gua ba Allah gua ulam. Tapi alangkah sayangnya jika semalam kita disibukkan dengan kue lebaran, jika semalam kita disibukkan dengan gorden jendela, jika semalam kita disibukkan dengan lontong, sementara kita tidak sempat melantunkan doa, tidak sempat membaca takbir, tahmid dan tahlil yang kita hadiahkan kepada ibu kita yang telah kembali kepada Allah, yang kita hadiahkan kepada ayah kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimi dan ayah-ayah, poma kitanya tidak pernah mengeluh melayani kita. Cukup ke dihira kitanya lima ada. Gesemano dari mana, gebusuk baje, gebuh minyak wangi, gesukut supaya kitanya tadi. Kejaga. Cobalah kita bayangkan bagaimana jasa seorang ibu. Berapa kali dia tidak sempat tahajud kepada Allah karena kita. Berapa kali dia tidak sempat duha karena kita. Ketika dia sedang berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba lidahnya terhenti dikarenakan tangisan kita. Dia berhenti. Hari ini dia sudah tua. Pernahkah di dalam hidup ini sekali saja kita memandikan dia? Nami drone aina mak neka duha. Asai seput ne semano, asai bengah ne semano, ne segod ne busuk pakaian, ne pedung sembahyang supaya ke sembahyang. Pernahkah itu kita lakukan? Pernahkah? Ini malah jangan. Kadang-kadang kita seorang suami gedanya uragam karena ia deke perumah, mak dah hamai dah kala karena ia deke kepada perumah, mak dah hana dahira karena ia deke kepada perumah. Orang tua kita tinggalkan, kita biarkan hidup di dalam penderitaan. Ingat, istri yang kita cintai, istri yang menemani kita, kita baru kenal dengan mereka 1-2 bulan, setahun lamanya. Tapi ibu yang sudah lama kita kenal, semenjak di alam rahim kita sudah mengenal mereka. 20-35 tahun kita diasuh, dididik oleh mereka demi kita anak-anaknya agar kelak kita dimuliakan, agar kita dibahagiakan, agar kita dihormati oleh masyarakat. Jangan karena istri kita tinggalkan ibu kita. Jangan karena istri kita biarkan ibu kita hidup di dalam kesusahan.
Ingat, orang syirun dan mandum, kemuliaan dan kebahagiaan akan kita raih, ridha Allah akan kita dapati jika orang tua kita ridha kepada kita. Tapi sebaliknya, jika ayah dan ibu murka kepada kita, maka Allah pun akan marah, Allah akan murka kepada kita. Rasulullah bersabda, ridallah fi ridha walidai wa sukhtullah fi sukhti walidai. Ridha ayah dan ibumu, maka Allah akan ridha kepadamu. Murka ayah dan ibumu, maka Allah pun akan murka kepadamu. Raihlah ridha kedua orang tua kita jika kita ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat. Tidak ada kebahagiaan tanpa ridha ayah dan ibu, terlebih-lebih ibu kita. Ihra, jangan karena suami. Contoh Uwais Al-Qarni, Sidro anak muda, dia mendapatkan kebahagiaan bahkan ketika dia mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah turun ke permukaan bumi untuk memandikannya, mengkafatinya, menyalatkan dia dan menguburkan dia. Dia mendapatkan itu semua bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena harta kekayaan yang dia miliki. Dia adalah seorang pemuda yang miskin. Semua itu dia dapatkan berkat baktinya kepada ibunya. Berkat baktinya kepada sang ibu yang pada waktu itu sudah tua renta. Dia jaga, dia rawat ibunya. Maka semua itu dia peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, jika kita durhaka, murka daripada seorang ibu, seorang sahabat Rasulullah, anak muda yang sangat taat kepada Allah, lidahnya selalu basah dengan zikir, dia tidak pernah hari-harinya terlewati dengan sedekah, dengan infak, tidak pernah. Tapi di akhir kematiannya, lidahnya kaku, mulutnya terasa tercekik, tidak mampu mengatakan la ilaha illallah. Sahabat Rasulullah, Al-Qamah namanya, sahabat urung tong Rasulullah, urung paling kesayang, anak muda. Sehingga Rasulullah tatkala mengetahui kejadian itu, yang dia panggil adalah ibunya. Ibu Al-Qamah dipanggil oleh Rasulullah dan ditanyakan, Al-Qamah, ya wahai ibu, adakah kesalahan anakmu kepadamu? Sang ibu menjawab, ya Rasulullah, dia telah menyakiti hatiku, lidahnya telah mengiris-iris hatiku ya Rasulullah, sehingga aku tidak mampu menahankan air mataku. Ketika aku mengunjunginya, ku dengar di dalam rumah dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ibu telah datang mengunjungi kita. Jika ada makanan yang enak-enak, simpan dulu di dalam lemari sebelum ibu masuk ke dalam rumah melihat itu semua. Maka pada waktu itu ya Rasulullah, aku tidak jadi masuk ke rumah. Hatiku terasa teriris, air mataku bercucuran kembali kepada rumah. Aku kembali ke rumahku ya Rasulullah. Itu ucapannya kepadaku ya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, apakah kau tidak mau mengampuni anakmu? Hatiku masih terasa sakit ya Rasulullah. Kalau memang demikian, Rasulullah memerintahkan Bilal, persiapkan kayu bakar dan hidupkan api. Aku ingin membakar Al-Qamah di dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa taala membakarnya di neraka Allah karena durhakanya kepada ibunya, karena takut dia kepada istri, dia biarkan ibunya hidup di dalam penderitaan. Hari ini dia akan kubakar. Maka ibu mengatakan, ya Rasulullah, jangan engkau bakar anakku ya Rasulullah. Walaupun dia telah menyakiti hatiku, tapi pada hari ini lillah, di hadapan Allah dan engkau ya Rasulullah dan para sahabatmu menjadi saksi di hadapan Allah. Hari ini aku telah merelakan anakku, aku telah mengampuni dosanya. Ketika itu pula, ketika sang ibu mengampuni Al-Qamah, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Mimi dan ayah, ingat, jangan pernah meremehkan ibu.
walaupun dia sudah tua. Nanti ketika kembali dari salat, setelah selesai salat, untuk wadene karena mana landum dari sembahyang untuk rumah bak pimpinan ini. Ya, itu yang terjadi hari ini yang banyak. Ya, bak komandan ini mengunjungi komandan, mengunjungi pimpinan. Ada rasa ketakutan, tergeser jabatan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita kunjungi dulu. Itu yang banyak terjadi hari ini. Orang tua kita menunggu kedatangan kita. Hampir sore hari kita belum tiba. Dia duduk mengharapkan anak datang mengunjunginya. Anak datang memeluk tubuhnya. Dia teringat itu semua. Teringat ketika kita kecil, dia sangat rindu tubuhnya itu dipeluk oleh tubuh kita. Tapi kita biarkan dia menunggu sampai sore hari. Kita sibuk memuliakan pimpinan, sibuk memuliakan atasan, sibuk memuliakan komandan, tanpa menghiraukan orang tua kita. Inikah hasil daripada Ramadan? Inikah hasil daripada ibadah puasa yang kita laksanakan? Sehingga kita tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka Ramadan, kata Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, bu'dan liman adraka Ramadan. Jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada ampunan Allah, jauh daripada curahan kasih sayang Allah. Siapa? Liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Mereka yang berjumpa dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jika dengan ibadah, jika dengan bulan Ramadan kita tidak bisa meraih ampunan Allah, dengan apa lagi kita ingin meraih ampunan Allah? Ngampu dan jauh ampunan Allah. Dengan Ramadan, ternyata Ramadan tidak menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ramadan membuat kita jauh daripada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ini tubit ina wa rumah berangkat ya sahur ngisi nya mandang bude. Menyuka gua Allah Subhanahu wa taala jak bak kubu. Karena orang yang kageduk bak benih kubu gepreh makanan, gepreh hidangan. Gepreh makanan, gepreh hidangan. Mungkin menyo beklam nata kirim yasin, nata kirim takbir, nata kirim tahlil. Di depan mereka hari ini sudah ada makanan yang mewah. Dia sudah memakai pakaian yang mewah. Minuman yang begitu lezat Allah persiapkan kepada mereka. Kunjungi mereka. Ya sahur. Ya sahur mesti. Tidak ada kebahagiaan itu. Jangan harap kebahagiaan. Tidak akan pernah kita raih. Nah, sahur kalian urus. Kalau memang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di dalam bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mandang duduk mi. Nah, kadang-kadang kata umma, ilmu tu umti mi. Kadang di mata bro. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah mi. Orang kaya yang di dalam hatinya sudah bersemayam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah membiarkan saudara-saudaranya yang miskin, saudara-saudaranya yang fakir pada hari yang berbahagia ini masih meminta-minta. Pada hari yang mulia ini masih mengumpulkan plastik-plastik demi untuk sesuap nasi. Itu jika orang kaya sudah bertakwa kepada Allah. Dia tidak akan membiarkan saudaranya hari ini tidak menikmati kebahagiaan. Tidak akan membiarkan saudaranya hari ini menangis berlinangan air mata karena anak yatim yang ada di rumahnya memohon menanyakan kepada sang ibu, "Ibu, kenapa engkau tidak memberikan pakaian kepadaku? Kenapa aku tidak bisa bermain dengan teman-temanku, bersukaria, bergembira? Ibu, apa kesalahanku, Ibu? Katakan, Ibu. Memang ayahku tidak ada lagi, tapi ada saudaranya
ada adiknya, ada waknya yang memiliki kekayaan, memiliki jabatan dan kedudukan, mereka hidup mewah. Kenapa mereka tidak mau melihatku, ibu? Apa salahku kepada mereka? Hingga hari ini aku tidak bisa menikmati kebahagiaan itu. Kita hidup di dalam kemiskinan, kita biarkan mereka. Ini adalah kesalahan besar. Kesalahan besar. Ingat, apalagi kita tidak mau membayar zakat. Apakah itu zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat harta, zakat tijarah dan lain sebagainya. Kita zalimi mereka. Kita zalimi mereka. Ataupun kita membayar zakat tapi zakat itu kurang. Gedeon ada boh zakat. Hukum boh zakat. Awak ada kala di dalam hukum kadar zakat itu kalau kilo 2,8 kilogram. 2,8 kilo. Ukuran sukatan iaitu si siare setengah tamah sabohmu. Bah lebih baju. Takut genggam tidak cukup. Siare setengah sabah sabohmu. Seandainya zakat itu kita berikan 1 bambu setengah tidak sampai, maka zakat itu tidak sah dan kita telah menzalimi mereka. Kita sudah memakan hak fakir miskin. Kita sudah memakai hak fakir miskin untuk dinikmati, untuk bermewah-mewah, untuk bermegah-megah. Zakat harta tidak kita berikan, zakat perdagangan kita berikan, maka kita telah memakan hak mereka dan kita telah menzalimi mereka. Maka apa kata Allah dan kata Rasulullah? Besok di yaumil mahsyar, orang yang menzalimi sekalipun sebutir kurma, sekalipun segenggam beras, ketika kita membayar zakat kita kurangkan hak mereka, maka di yaumil mahsyar kelak kita akan mencari mereka untuk menebus semua itu, untuk meminta kepada mereka agar dihalalkan segenggam beras yang kita ambil, tidak kita cukupkan hak mereka. Pak tanya minta urut. Nah, penerima tonyo di menasah masjid Siribedo fakir miskin tak sedot di padang mahsyar gara-gara segenggam beras yang tidak cukup. Gara-gara segenggam beras ataupun nyo letak kejadian rada kampung abi. Ja umnasa, ja pegah mak dong imum, pangkal long hanan nabi zakat sedang long kasi. Padahal hana kasi. Tenak dong imum. Bungeh gedung imum, bungeh ke lorong. Hana pertama nan gaknya. Yang ledom na urang kaya gegeun, menyobak malut bak ke leke be. Zakat hang kabil ke. Yang kita katakan ini realita. Ilung ke mata long kejadiannya. Na'udzubillah. Mereka tidak takut mengambil hak miskin. Segenggam saja akan berurusan dengan Allah di yaumil mahsyar. Sabah regam urusan dengan Allah. Pulam tajuk sabah hak miskin. Sabah regam urusan dengan Allah. Sehingga kebudupan di Allah. Kebudupan. Hanya pemayang-mayang idonya aja. Yang idonya mungkin kesalahan bisa jadi kebenaran. Kebenaran bisa jadi kesalahan. Menyokong orang tua, asai manok, mentai tempat jago, dumpu bisa berubah di dunia. Tapi di hadapan Allah tidak ada guna duit, tidak ada guna dinar, tidak ada guna dirham. Itulah mahkamah yang paling adil. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarrah syarran yarah. Hanya di hadapan Allah. Sekecil apapun akan Allah perhitungkan. Tak zalimi, hanya sempat dalam kehalu hidupnya sehingga pada yaumil mahsyar akan kehidupan ya Allah. Kita kehidupan haik tabayin, ubena amal kebaikan, puasa kita, salat kita, doa kita, sedekah kita akan diberikan kepada 1000 fakir miskin yang kita zalimi yang ada di kampung ini. Siribero kebagi, wadai kebagi amal gedanya oleh Allah sehingga di yaumil mahsyar ternyata baru sirtuh 2 orang yang tertebus. Yang lain tidak tertebus, maka ubena amal kejahatan si kuruntuh roduk fakir miskin yang tazalimi menu akan gejuk oleh Allah kepada gedenya. Alhamdulillah. Idonya aja tak kok. Silahkan anda sombong. Silahkan anda angkuh. Ingat, iblis yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Allah usir ke permukaan dunia ini bukan karena dia syirik.
Bukan karena dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia tidak alim. Iblis itu orang alim. Iblis itu orang yang paling alim. Dia tahu Al-Quran, dia tahu hadis. Dia tidak pernah menduakan Allah, tapi dia diusir dari surga Allah karena kesombongannya. Karena kesombongan diusir dari surga Allah. Apalah lagi kita yang belum berada di dalam surga Allah, hidup sombong, lebih-lebih lagi Allah akan campakkan ke dalam neraka Jahannam. Sehebat apapun, sekuat apapun, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, jika sombong, maka akan Allah masukkan ke dalam neraka. Tidak perlu sombong. Apa yang dah sombongkan? Jid dari tanah, dumpu dari tanah, mati mengolam tanah, jid santapan cacing tanah. Hayu tak Fir'aun, hayu tak Namrud. Hari ini di mana mereka? Semua mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawab. Maka jangan pernah menzalimi saudara kita. Jangan pernah. Long pegang sabuk sejarah. Anda pihak ini duk ubay tinggal. Long pegang supaya sangat sempurna. Ibrahim bin Adham adalah seorang waliullah. Waliullah, orang yang hana cerita asai gemu doa hana diterima oleh Allah. Asai sembahyang diterima oleh Allah. Gemu sedekah diterima oleh Allah. Yang keperah liganya mandum jid kenyataan. Sabah urut. Leh nepupun ibadah haji, rindu tat hati dengan Masjidil Aqsa. Nebdubit dari pintu Masjidil Haram, neblo kurma, bak binih pintu Masjidil Haram yang gemekat le urang Arab bawadanya. Geblo kurma sikilo. Le timang sikilo gebungkuk gejuk. Erot sineng bak binih ceng timbangan. Gejok le Ibrahim bin Adham gepajuk gebikiat agaknya. Karena bak timang erot bak plastik. Kepikiran agaknya, gebedah keberangkat, gejak Masjidil Aqsa. 4 bulan di dalam perjalanan. Kena tamang Masjidil Aqsa. Bak pintu gerbang masjid, dia dengar pembicaraan dua malaikat Allah. Si dua malaikat kepegah, yang takalan Ibrahim bin Adham yang jangan. Wali Allah, orang yang paling kemuliaan Allah. Dia cukup zuhur, Allah cukup senang kepada dia. Ibadah je, sembahyang je, sedekah je, seluruh amalnya diterima oleh Allah. Nekun le malaikat sirat tu, wahai temanku, berada boleh kata 4 bulan yang sudah berlalu, seluruh amal Ibrahim bin Adham yang engkau katakan tadi ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata oleh malaikat? Icok kurma kok sini hanai lagi ini. Berapa harga sebutir kurma? Hanya terus memperberat ini. Tapi menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakri teman mesti dro ne mak. Mak ne dengar bacut pagi teman mesti dro ne jak kuden ya belanja. Bang, ni tamah capi 2 boh ber. 2 boh ne laki waten ni cok tabah regam. Nyan tanggung jawab sehingga Allah. Hanya mati ne dia mati. Hidup urusan begah hadis Nabi dan begah apa yang ditulis oleh ulama. Olehnya nejak bak rumah samping jempol. Nabi boh limeng melimang boh lu nak dagu nasam ke sikan plastik ni cok. Ada yang begah dengku, hanje dah pulang ke dia. Limang boh. Oh kalau lebih dah cok dia ada kaidin lam dah begah lain. Dah begah lain. Alah, mulai boh limeng. Kamu nak dia orang Aceh. Leh boh limeng je ke masalah. Jud. Ingat Allah jud masalah. Jangankan leh boh limeng, sini kurma. Aulia Allah menjadi permasalahan di hadapan Allah. Jika penghalang diterimanya doa, jika penghalang diterimanya ibadah, jika penghalang ubena ibadah yang kagak pupuk gedula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kita? Yang sini kurma Ibrahim bin Adham. Sangking ya ke Ibrahim bin Adham ke Allah, sangking ya ke neraka Allah, sangking ya ke sini kurmanya hukumat gak nyan singgah di mahkamah Allah. Gegisah ke di Mekah, dia sedot burung Mekahnya. Waktu itu Mekah merumpuk dengan anak muda dengan mekat kurma. Ngedanya nya, ha orang yang mekat kurma sini. Oh nyan ayah lun, hanali kam ninggai ka gua ba Allah. Pucat ke Ibrahim bin Adham. Dia pucat ke cerita mbak anak. Tanya oleh anak nyan, punah dengku. Meno cerita. Ceritanya dikun le anaknya. Mbak long ana masalah. Baklong nalakay din, long pidin. Tapi bertingat ni wahai Ibrahim bin Adham,
Sina kurma yang pajuhnya 12 dropoi. 12 roy, kamu saboh ma saboh ya 12 roy mendung. Bak lon kajut long pizin, tapi bak abang long bak ada long haik long tanggung jauh. Kan benar anak mendua. Tapi alamat long yang sedar. Ijo alamat yang sedar yang tinggal di Basrah, yang tinggal di Baghdad. Berhari-hari, berbulan-bulan dia pergi mencari anak daripada orang itu untuk meminta dihalalkan sebiji kurma. Ya. Bayangkan masa katanya bantu abi na bantuan dari bantuan lah untuk masjid. Untuk abi kerja apa abi bantuan untuk tanah wakaf dari kamu mana lagi abangnya nabi 10%. 2%. Apa kaji ke yang kan rahasianya. Kaji ke rahasia umum mandum dah depu. 2% nabi kaji lagi ada mana? Kan ada apa habis? Kamu pergi abangnya habis. Ha? Telepon dia boleh tiket pesawat. Boleh tiket bolehnya ke komandan ke mana buat mah. Boleh tiketnya semua kadasan kadang ni. Ya Medan. Juga je. Mak hana 10%-nya habis gaji. Itu. Lagi salah bahasa mana baju. Karena hanaya dekat Allah, ya dekat atasan. Ikut ni atasan ha. Anak aku kedekin you. Kacau lah 70% aku ken dengan you. Nyo, mendro ai dengan you dia. Sudah jual atasan anak aku. Ikut jual atasan. Dia mati ada dia haji ya turun. Naik dia haji ya turun aku buat pengen ya aduh Ibrahim duduk muka ruang nakir untuk ibadah piu. Adakah anak ikut mentang baik untung bagah abah kira mah kalau gak mati ka awak ke dia penjara raga-raga. Anak ikut mana? Nya yang dah begah kayak apa ya? Apa dia lah Quran. Lah Quran lah hadis. Onyokan dia merupakan lah nur dah bapa. Bamuka je nur dah anak ni. Ya. Hati-hati. Nya zina kurma aulia Allah bermasalah apa lagi kita? Apa lagi kita? Maka kahan dan temu sedekah, baik dah cok dah kau. Tak ada sedekah, hante fitnah tunggu imum, fitnah lorong, ibegah lorong kai pajobru, ibegah imum kai pajobru. Inci ai, pada hari ni kau wajib bos jaga ane bau. Ada kau dah orang. Macam dia jajak baik dia apa semayang. Maka ingat dosa dengan Allah. Jajak. Ada semayang, ada dumpu dan jahim. Anak dia sama dia. Yang payah bergerak ke Abi Pak Hakim suruh buat aturan. Buat aturan dengan pong yang orang kaya yang kredit, artinya urusan meme fitnah, do fitnah kuimu, pindah emosi, pindah yo fitnah je, nya punya mati baikna sama dia apa dia. Ana dah berapa menang nak kemah. Ya, di lanya kuimu mati kamat dia kan meninggal, kagak kuimu enggak rumah nak mana ayah tu. Kagak. Ya, payah berapa menang mana cerau tu. Tak bergak hukum untuk bercerau tu. Ngak tahan, ngak kembali kepada Allah. Baik dah bergak hukum ada mangpen. Yang bahaya sih. Ini mimi dan ayah. Jangan berbanyaklah sedekah karena mati yasma'ul mayyit berkata Rasulullah. Salah satu yang mengiringi jenazah itu 3 perkara. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, anak cucu keturunannya, saudara-saudaranya dan amalnya. 2 buah kisah yardi isnani maluhu wa ahluhu, harta yang tidak pernah kita wakafkan, harta yang tidak pernah kita sedekahkan. Ahli keluarga mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Paling mereka menangis 1, 2, 3 hari. Menan katanya hai tu rile. Ada betul. Nyan wate mati, anak dah hai tu rile nan ya. Ban mati betul. Nah. Ijak dengan umum pajan ni semana jenazahnya. Jenazahnya. Nah, akan itu dia nan dia. Itu kuimu bagian ni, kan kuimu cicok mayit. Padahal di punan kan Muhammad di sana. Akan cicok Muhammad 3 kami gede bak kamar mano ngan tak bersuci. Hana dedak kan cicok mayit. Ada pun cicok nazah. Mate pun gadah nan itu dia. Mampu kayu dah dia. Nan juga dah dia mati. Bayangkan kayu dah dia. Yang dah sambung dah. Yang ada demo sedekah sebab harta yang dititip dari Allah pakai. Apa yang membuat kita tidak mau bersedekah? Padahal kita tidak pernah tahu dengan amal apa kita mendapat ridha Allah hingga berdamang dalam surga. Karena ada debu dengan amal pun kena yang merukuk ridha Allah hingga berdamang dalam surga Allah. Kalau kita dengan semayang,
Kadang-kadang dengan secret roti dengan yang berdamai dalam syurga. Nah sejarah dulu. Nah, ngepegah oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Wahyul Qalam jilid 2 halaman 150 sampai 160. Nyainan dibaca. Nyainan orang baca kita yang babi. Jangan ada orang baca kita Arab, tak ada yang babi. Tapi dia pegah baca tu. Dia pegah. Ahmad bin Miskin, sidra ulama Allah, sidra ulama yang agung wadenya, yang hidup abad 2 Hijriah. Bahkan 200 sikurung belah Hijriah, gubi ujian oleh Allah gagaknya, hidup di dalam kemiskinan. Anak dengan perumah muroro hani baju makanan. Hingga hai bikin harta baju kena kublau. Dia kena kublau kerja. Dalam perjalanan merupok ngan ke yang nan gaknya Abu Nasri. Merupok dia dengan, "Hai Ahmad, hawayan. Baga-baga dah kuni api jauh rumdo tano. Pakai anak dengan perumah kada. Mu belun-belun kada. Oh kamanan, nyapat naruti 2 kre yang kamu badut dengan menisan, jak po ya binyo le kada. Gejoklah rutinya bapa. Kebudak ke kita. Karena anak kamu beli-beli dari baju makanan ke kita. Di dalam perjalanan merupok dengan orang ina. Ngau inang yang kat Tuhan dan sidro anak mi. Gedang Ahmad bin Miskinnya gedang. Lam gedangnya dia urinangnya kekalan atas makanannya. Kepandang seakan-akan urinanya mengharapkan bahawa rutinya gebi gegaknya untuk gebi ke anak. Gekal dia urinangnya. Hai dengku mbak jaro na ruti lo kan. Nabi gelong secret sayang tak anak yatimnya hai cendek kamu ro-ro ka. Anak yatim. Bagi anak yatim. Urinang janda banyak. Jadi waktu kekalan ada anak yatimnya. Sang-sang imada Ahmad bin Miskinnya syurga tuh buka gaknya. Ikut le syurga. Wahai Ahmad, menyokah berle kalamar lo, menyokah berle kapinang lo, maka jelame lo adalah rutinya kajukan ini. Hingga anak pikir banyak, anak ingat kadu dengan ikhlas, dengan yakin 2 krek rutinya kajukan yatim. Pada kejuk rutinya Mbak Man yatimnya kesulung kana. Pada keterima rutinya break rugi mata urinangnya. Kepusulung kana, pada kesulung kana yatimnya dikem, merasa senang, merasa bahagia. Singkat cerita. Kan cerita sabuh malam gemelempo Ahmad bin Miskin. Yang panjang cerita tadi. Tapi gaknya kaya, gehiro anak yatimnya, tapi tak koh juga. Singkat cerita sabuh malam gemelempo donya ka kiamat gaknya tengah gesidang di Allah. Tengah gesidang di mahkamah Allah. Hadi waktu ketimang catatan amal gaknya. Gehan ke kejahatan. Gehan buat maksiat. Hingga akhirin gaknya long sedekah cukup jai. Long bantu orang cukup jai. Anak yatim long hero kejut gehan dosa daripada amal. Ternyata gaknya wate bersedekah karena kakaya watenya na rasa ujub dan ria. Itulah yang membuat piring timbangan amal kejahatan dia berat. Gehon hingga gaknya hanya harapan tamang surga ya Allah. Memang kajadah lung tamang neraka ron akibat daripada ujub dan ria. Merasa bangga, merasa dalam hati, oh memang di kampung menasah masjidnya mana orang enak yang bangun di sini. Tiga hidup dan orang lain hidup. Merasa menang lah contoh. Merasa menang. Ujubnya ke yang ujub ke? Merasa heran dengan dirinya sendiri terhadap apa yang sudah dia lakukan. Hari-hari panjangannya terdengarlah suara Allah mengatakan, wahai malaikat, apakah ada amalan lain yang dia kerjakan? Amal kebaikan. Nah ya Allah, putra 2 krek roti yang mau sedekah. Ya. Nanti tidak ada gini ya. Gejok rutinya ngepeduk oleh malaikat. Amal sedekah rutinya. Jie ceng, wate jitron ceng catatan amal kebaikannya. Secret garis lebih amal kebaikan. Mandang masih oleh Ahmad bin Miskin. Anak cah, secret lebih dah. Lebih dah pengharapan. Yang merumpuk juga. Neraka ya Allah, neraka. Kenali. Itu. Ngekalam oleh Allah, wahai malaikat. Selain daripada rutinya yang lain ya Allah, putra malaikat long imata urung inang janda ya Allah,
yang wadai keterima ruti muna merasa terharu, merasa bahagia hingga dia meneteskan air mata, ya Allah, karena roti yang diberikan oleh Ammar bin Miskin. Kalaulah itu ada malaikat, letakkan amal air mata yang menetes itu di piring timbangan catatan amal kebaikan. Kepedu, wadai kepedu, cek baru si kilo tahu pri. Wadai ke Ahmad bin Miskin tersenyum dan dia terbangun dari jaganya. Nya mimi dan ayah-ayah, hana taturi dengan amalmu kedanya damang dalam syurga Allah. Hana taturi dengan amalmu kedanya merumpok ridha Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu kebaikan menurut Allah, beramallah walaupun hanya seuntaian senyum kepada sesama manusia. Walaupun hanya negusuk oleh anak yatim. Tengok oleh abi hot ko horo masyarakat yang nak menasah masjid. Nejak kena masjid siada akan kasantuni anak yatim. Yang nak lebih rezeki nebah, yang hana rezeki nejak dia saksikan. Kadang-kadang dengan langkah kaki menuju masjid untuk memuliakan anak yatim, dengan langkahnya kadang kita dalam surga. Ada debu. Dia bagi peng yatim tunggu imum abi sagai panitia. Najak merasa tidak ada tanggung jawab. Tanggung jawab anak yatim dalam kampungnya daya masyarakat tanggung jawab. Pemaya-maya. Tanggung jawab. Langkah kaki. Itu balasan Allah. Yang terakhir apa tu? Itu silaturahmi. Silaturahim. Barangkali nak duduk kedanya yang salah. Nak duduk kedanya debeh perasaan saudara kita. Maka pada hari ini kesempatan memohon maaf. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Ibadah yang kita lakukan sia-sia. Sedekah yang kita berikan tidak akan pernah bermanfaat apabila kita pernah menyakiti saudara kita dan kita belum mendapatkan maaf daripadanya. Hanya perlu sombong, hanya perlu angkuh. Mohonlah maaf kepada saudara kita. Bila perlu, jika dia yang salah, maka kita yang mendatanginya untuk memberikan maaf kepada mereka. Sehingga Allah akan memaafkan dosa-dosa kita di dunia ini dan kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Mengingat waktu yang singkat, cuaca dalam keadaan panas, sebenarnya masalah silaturahim sangat panjang yang perlu kita bicarakan. Mungkin hanya yang sekilas yang dapat saya bicarakan. Di dalam pembicaraan tadi mungkin ada kekurangan, ada kekhilafan. Saya memohon diperbanyak maaf. Mari kita basahkan lidah kita, kita basahkan hati kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hidup, kata Allah, adalah orang yang menghidupkan hatinya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang membasahkan lidahnya dengan zikir, salawat dan istighfar kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang hidup, bukan orang yang makan, orang yang hidup, bukan orang yang bergerak, orang yang hidup. Munyo orang yang banyak makanan yang hidup, munyo orang yang bergerak yang hidup, maka binatang pun makan dan bergerak. Sehingga tidak ada beda antara binatang dengan manusia. Berlero orang yang hidup pandangan Allah, maka basahkan hati dengan mengingat Allah. Basahkan lidah dengan bersalawat dan beristighfar, maka kita akan dihitung oleh Allah orang yang hidup. Alladzina yadhkurunallaha wa la yadhkurunallaha kamathali hayy wal mayyit. Masalul ladzi, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang ingat Allah nyangka orang yang hidup, orang yang hanya ingat Allah itulah orang yang mati. Walaupun tahu mejak-mejak ada di rumah Allah, tapi ingat mayat hidup. Allahu a'lam bishawab. Di mana ada kekurangan dipermohon diperbanyak maaf. Mari kita berdoa. Ya kalau tahu dan segala sesuatu tamu mat jaro, tamu maaf saling bermaaf-maafan minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan ampun dosa ayah dan pemalu ya Allah, kamu ya Allah. Dan sayang ayah dan poma kamu, lagi sayang dan dididik kamu dari mana hingga karayu ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, selamatkanlah agama kami ya Allah, sehatkanlah tubuh kami ya Rahman, berkatilah rezeki kami ya Allah, tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Nerima taubat kamu yuh kalau mati ya Allah. Nepampun dosa kamu ketika mati ya Allah. Nesayang kamu ketika mati ya Allah. Nabi Muhammad kebaca kamu kalimah la ilaha illallah. Ba'wata syukur mawad ya Allah. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Rabbana, kamu hamba yang hina ya Allah, kamu hamba yang lemah. Curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah atas kami semua. Jadikanlah kami di dalam bulan Ramadan yang telah berlalu ya Allah, dan pada hari ini sebagai hamba-hambamu yang engkau merdekakan dari neraka-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, curahkanlah kebahagiaan, keselamatan, kedamaian dan ketentraman atas rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baitina, jannatina ya Allah, ya Arhamar Rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, tidak ada harapan lain melainkan kami mengharapkan Engkau terima doa dan ibadah kami ya Allah. Engkau terima taubat kami ya Allah. Maafkanlah salah kami, ampunilah dosa kami ya Allah, ya khairal ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah anak yang mendapat ridha daripada ayah dan ibu. Jangan Engkau jadikan kami ya Allah anak yang mendapat murka dan durhaka daripada ayah dan ibu, sehingga Engkau marah dan murka kepada kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam sudah dan ayah dan kurang dan jemaah kadang tutur dan bahasa yang agak kasar. Itu adalah semua kesilapan dan kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.